Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita semua masih ada hari ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang kuat, hebat dan luar biasa dari dahulu sekarang dan selama-lamanya. Segala masalah bukan halangan untuk Tuhan menyatakan kasih dan kebaikannya bagi kita. Dan juga segala tantangan bukan halangan untuk kita menyatakan cinta dan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita bertemu kembali pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Haleluya. Saya berikan kesempatan bagi saudara, Bapak Ibu di rumah mengambil waktu bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Banyak hal yang sudah Tuhan buat, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau kita masih ada sampai saat ini adalah kasih dan kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus, Kau Allah yang setia. Terima kasih, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku di saat badai hidup, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku memulihkan jiwa kami Tuhan, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai menerpaku. Haleluya, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun
bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, Kau selalu menopang hidup kami Tuhan. Kau yang setia, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu, buat cinta dan anugerah Tuhan di dalam kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyanyi hosana bagi-Mu. Kami mau tinggikan dan muliakan Engkau dalam penyembahan kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah dan dimuliakan senantiasa Bapa. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Apapun keadaan kita hari ini, kamu bersyukur segala tantangan apapun yang Tuhan berikan. Kita mau tetap nyanyikan hosana bagi Tuhan kita yang hidup. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Angkat tangan Tuhan, katakan, kalau mau nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, buat sukacita yang Tuhan berikan bagi kami, di keluarga-keluarga kami, pribadi-pribadi kami, apapun yang terjadi dalam kami Bapa. Walaupun terbatas apa yang akan kami kerjakan, yang kami lakukan, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas atas kami. Kuasa Tuhan tidak pernah henti-hentinya atas kami. Roh Kudus-Mu tetap tercurah bagi kami senantiasa. Kami bersyukur buat setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan, semua yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat segala perkara yang terjadi. Kami mengatakan bahwa semua dalam kendali-Mu Bapa, semua dalam perencanaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, haleluya. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Kita bersukacita buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengatakan Tuhan Yesus baik, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, Kau baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan lewat pujian ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang Tuhan sampaikan, apa yang hamba Tuhan sampaikan, semua dapat tertabur dalam hati kita, menjadi kekuatan, menjadi penolong dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berlari saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berlari saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan, kami perlukan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama menikmati
firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami sudah memberikan pujian, penyembahan kami bagi Engkau. Engkau Raja yang memang layak kami beri hormat, kemuliaan, dan tahta melalui pujian kami. Saatnya kami akan menikmati kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Biarlah pada hari ini kami menikmati kekuatan baru, menikmati kekuatan iman oleh karena firman-Mu datang buat kami di rumah kami masing-masing pada hari ini. Urapan Allah atas hamba-Mu, bahkan bagi semua umat Tuhan yang sedang menikmati kebenaran ini, supaya kami semakin kuat bersama-sama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang punya firman yang dahsyat dan ajaib itu, kami bersyukur dan bersama-sama menikmati firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. Ya. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah-rumah, apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa sampai hari ini kita masih ada itu oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Semakin hari, biar kita semakin menikmati berkat-berkat Tuhan, perlindungan dan lawatan Tuhan. Dan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai yang kelima, dan saya memberi tema berkat di atas gunung Tuhan. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa-bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya beri tema berkat di atas gunung Tuhan. Firman-firman yang barusan kita baca ini banyak bicara masalah gunung, di mana Tuhan diumpamakan bahwa Tuhan berada di atas gunung, di atas ketinggian, di atas tempat yang suci, yang kudus, yang mulia di sana. Nah, sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan di sini mengajarkan kepada saya dan saudara dari ayat yang kedua, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Sudah dikasih Tuhan, bahwa tempat di mana orang akan datang karena di sana ada Tuhan, ada hadirat Tuhan. Ternyata Gunung Muria yang disebutkan dalam Yesaya pasal 2 ayat yang kedua ini bukan karena indahnya gunung itu, bukan karena tenaga yang membuat sesuatu, yaitu manusia ataupun arsitek yang membuat pemandangan di situ. Tetapi kenapa gunung di tempat itu banyak orang datang, tertarik ke tempat itu? Ternyata ada atmosfer yang luar biasa, saudara, sehingga dikatakan di tempat ini bahwa segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Kenapa, saudara? Ternyata di Bukit Muria itu, di Gunung Muria itu, di situ hadirat Allah luar biasa, saudara, sehingga banyak orang akan datang ke situ. Nah, saudara, kalau orang yang mau datang ke gunung itu memang sulit, saudara. Tidak ada orang yang naik gunung itu dengan lari, tapi dia akan berjalan. Berjalan pun dia tertatih-tatih, dia akan capek, kesulitan, rasa hosa, rasa pelan-pelan. Dan bahkan ketika naik step by step ke atas gunung itu, saudara, mereka akan naik bahkan pakai lututnya. Lutut itu menyentuh bebatuan, bahkan
kadangkala sampai terluka, sampai dia hitam-hitam bekas luka-luka itu, saudara, karena dia harus naik step by step, lututnya menyentuh kepada batu-batu itu. Pelan-pelan akhirnya seseorang pendaki itu sampai di atas gunung. Nah, setelah di gunung dia akan menikmati satu pemandangan yang luar biasa indahnya, penuh dengan kesegaran, udara yang sejuk, yang sehat. Kemudian di sana dia akan mengagumi betapa indahnya alam yang dia bisa lihat dari atas gunung itu. Udaranya yang segar, pemandangannya yang indah luar biasa. Setiap orang yang akan mendekat kepada Tuhan itu memang tidak mudah. Naik gunung Tuhan artinya orang yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan itu perlu perjuangan, saudara. Perlu menaruh segala kedagingan kita. Capek, lelah, kita harus berperang melawan keegoisan kita, kedagingan kita. Namun ketika kita pelan-pelan dengan pasti bersama kekuatan Roh Kudus, dan kita akan mencapai gunung, yaitu kita sampai dekat dengan Tuhan, dekat dengan dekapan Bapa, kita akan menikmati suatu suasana yang indah dan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat ini katakan bahwa bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, yaitu ke gunung Tuhan itu. Nah, saudara, sekalipun susah, sekalipun berat, tetapi orang yang mau berusaha naik ke gunung Tuhan, dia akan menikmati hasilnya ketika di atas puncak gunung Tuhan. Nah, hari-hari ini kita melihat banyak bangsa-bangsa sedang berduyun-duyun mencari Tuhan oleh karena pandemi COVID-19 ini, saudara. Kalau saya lihat di televisi, saudara, di Italia, di Amerika, di Cina, di Indonesia, di Brasil, di Spanyol, mereka menaikkan doa-doa pujian penyembahan. Kalau saya lihat mereka di pinggir-pinggir jalan, mereka di lapangan, semua sedang mencari Tuhan. Mereka sedang mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka sedang naik ke atas gunung Tuhan. Karena apa, saudara? Walaupun susah, walaupun di tengah-tengah pandemi, apakah ketika mereka berdoa tiba-tiba masalah itu tidak ada? Masalah tetap ada. Di tengah-tengah mereka memang masih ada COVID-19, saudara, masih ada virus corona. Namun ketika mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membawa diri mereka bersama-sama sujud di hadapan Tuhan, mendekatkan diri, atau mereka sudah naik di atas gunung Tuhan, mereka sudah bisa mengatasi masalah, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan oleh karena virus ini, saudara. Sudah lihat di televisi ya, banyak bangsa-bangsa sedang berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Nah, saudara, yang kedua kita lihat dari ayat ini, saudara. Dan banyak suku-suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, sekali lagi, ketika ada di gunung Tuhan, orang-orang pergi ke sana, dia tahu bahwa di sana di gunung Tuhan, dekat dengan Tuhan, akan menikmati kekuatan, sukacita, menikmati kemenangan. Yang kedua, waktu orang-orang naik ke gunung Tuhan, sekalipun lelah, tapi mereka membawa dirinya dekat dengan Tuhan, Allah yang tinggi, yang maha kudus, yang maha mulia, Allah yang maha kuasa itu. Dikatakan bahwa ayat yang ketiga, dari gunung Tuhan akan keluar pengajaran. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Artinya ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tahu jalan-jalan yang terbaik, kita tahu hal-hal yang positif, kita bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik, saudara, melalui kita dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Haleluya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Saudara-saudara, ini satu pelajaran yang luar biasa. Waktu saya dan saudara dekat dengan Tuhan, naik ke atas gunung Tuhan, kita akan menjadi orang yang berhikmat, kita akan menjadi orang yang bijaksana, kita akan menjadi orang yang pintar untuk menghadapi masalah yang sedang ada di tengah-tengah kita, saudara.
Baik itu masalah ekonomi yang saat ini sedang rapuh mungkin, masalah ketakutan, masalah kekecewaan, masalah ketidakpastian, masalah kesakitan dan sebagainya yang sedang melanda dunia ini, sedang melanda sekitar kita. Waktu kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan pengertian untuk saya dan saudara. Tuhan akan memberikan hikmat untuk saya dan saudara. Sekali lagi, dari Gunung Sion akan datang pengajaran. Artinya akan ada jalan-jalan Tuhan, akan ada pengertian dari Tuhan, dan itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang mau duduk di kaki Tuhan. Akan didapati oleh anak-anak Tuhan yang setia mencari Tuhan dan setia dekat dengan Tuhan. Engkau akan menikmati pengajaran itu. Jalan-jalan Tuhan akan dibukakan bagi saya dan saudara. Mungkin secara manusia, wah, semua sudah buntu. Mungkin pekerjaan tidak dapat lagi, uang tidak dapat lagi, sumbangan tidak dapat lagi, semua seolah-olah macet. Tetapi ada pengertian, ada jalan, ada kebijaksanaan yang Tuhan akan tunjukkan bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, saudara. Kita akan bisa mampu mengatasi masalah hidup kita di tengah-tengah pandemi ini, karena ada hikmat Tuhan, karena ada pengertian Tuhan yang Tuhan beri hanya bagi saya dan saudara yang setia di kaki Tuhan. Ayo saudara, kita mau bawa diri kita untuk terus setia di kaki Tuhan, untuk terus setia membawa diri kita kepada Tuhan. Selanjutnya, saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu contoh. Ketika polisi di tengah jalan harus menghadapi kemacetan yang panjang, dia tidak bisa melihat ini bagaimana caranya. Namun polisi tersebut melepaskan drone yang di sana terbang dari atas, kemudian melihat dari atas itu dengan foto itu, dan setelah klik dan di remote kemudian kembali kepada polisi itu, maka dia akan mendapatkan. Sudah dikasih Tuhan, ketika polisi sudah melepaskan drone tersebut, dia bisa memfoto keadaan dari atas. Ketika polisi itu membawa kembali drone itu turun dan mendapatkan di apa yang terjadi kemacetan panjang ini, di mana, dan akhirnya polisi mendapatkannya. Sekali lagi melalui drone atau foto dari atas, saudara, sehingga tahu titik masalahnya, sehingga kita tahu titik kemacetannya, dan akhirnya terselesaikanlah kemacetan panjang yang mengganggu lalu lintas di jalan raya. Sudah dikasih Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan dari atas, ingat, dari atas, dari hikmat Tuhan, dari pengertian dari Tuhan, dari kedekatan kita dengan Tuhan. Ketika kita di atas, maka kita sanggup mengatasi masalah-masalah yang saat ini sedang melanda dunia, melanda keluarga kita, melanda ekonomi kita. Sekali lagi, itu hanya teratasi waktu kita betul-betul di atas atau mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga kita tidak diombang-ambingkan dengan segala situasi yang memang sedang ada di tengah-tengah kita. Ingat, dengan dekat Tuhan, dengan mencari Tuhan, hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan Tuhan itu akan menjadi milik saya dan saudara. Saudara, itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, dari ayat 2, pasal 2 ayat yang keempat, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, yang ketiga di sini dikatakan bahwa ketika kita naik ke gunung Tuhan, artinya ketika kita dekat dengan Tuhan, maka apa yang terjadi, saudara? Akan terjadi alih fungsi, saudara. Saya sangat diberkati dengan ayat ini, bahwa tadinya, saudara, tombak, pedang dipakai untuk berperang, tetapi di hadapan Tuhan, karena pengertian dari Tuhan, karena pertolongan dari Tuhan, barang-barang atau alat-alat perang tadi dialih fungsikan menjadi alat untuk pertanian. Beda sekali bukan fungsinya, walaupun dengan alat yang sama.
Dikatakan mereka menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, untuk melembutkan tanah-tanah dengan mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Luar biasa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saya dan saudara dekat dengan Tuhan, hal-hal yang tadinya mungkin bagi kita menyulitkan, hal yang membuat kita ini menyusahkan, ini tidak ada jalan keluar, ini sesuatu yang sukar saudara. Tetapi di dalam Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin saudara. Sekali lagi tadi alat untuk berperang dialihfungsikan menjadi alat-alat pertanian, menggemburkan tanah, memangkas rumput-rumput, dan pertanian boleh ada di situ saudara dikasih Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini mungkin rasanya sulit, tidak mungkin Tuhan, ini bagaimana keadaan ini, di sana buntu, di sini sulit dan sebagainya. Berbahagialah saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan, yang mendekatkan diri kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh naik di atas gunung Tuhan. Segala sesuatu yang sulit Tuhan sanggup alihkan, Tuhan sanggup jadikan itu menjadi mata berkat, menjadi mata air yang berkelimpahan. Karena apa saudara? Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga tidak lagi ada perang, bangsa-bangsa tidak lagi saling berperang satu dengan yang lainnya, tetapi sekarang mereka menikmati damai sejahtera. Bahkan ayat ini dikatakan, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Mereka bersama-sama, suku-suku bangsa bersatu bersama-sama, berjalan di dalam terangnya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini berkat yang luar biasa bagi saudara-saudara yang membawa hidup kita semakin hidup di dalam firman, mengerti akan kebenaran, menjawab segala situasi yang ada. Engkau yang dekat dengan Tuhan hari ini, kita akan dapat mengetahui bahwa segala yang sulit Tuhan bisa ubahkan menjadi mudah. Segala yang dulu nggak ada berkat, justru karena pandemi justru ada banyak berkat. Bukankah ini merupakan satu alih fungsi saudara? Jadi sesungguhnya kesulitan, tantangan, pergumulan, persoalan hidup apapun yang ada di sekitar kita, kadangkala Tuhan izinkan terjadi untuk menguji apakah kita tetap setia kepada Tuhan. Apakah saudara tetap mau membawa diri untuk dekat kepada Tuhan? Dan berbahagialah ketika saudara-saudara mau membawa dirimu kepada Tuhan, naik ke atas gunung Tuhan, maka berkat-berkat tadi akan menjadi milik saya dan saudara. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan hari ini saudara yang kasih Tuhan, mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sekali lagi, bahwa Tuhan sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bukankah ini benar-benar terjadi saudara? Adanya pandemi COVID-19 ini, tadinya keluarga-keluarga yang berjauhan, ini diubahkan menjadi kita hangat dalam kekeluargaan. Tadinya keluarga-keluarga yang mungkin hanya bergantung kepada hamba-hamba Tuhan saja, sekarang keluarga-keluarga mulai menaikkan doa-doa pujian penyembahan, mulai membagi pokok-pokok doa dalam rumah. Artinya semua orang dalam keluarga-keluarga mulai menikmati fungsinya sebagai imamat-imamat rajani, mulai melayani Tuhan, mulai berdoa, mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Dan saudara tahu terjadi kehangatan dalam keluarga, bahkan ada kreativitas di dalam pelayanan yang mau nggak mau kita harus melakukan itu. Ada kreativitas dalam keluarga untuk mendampingi anak-anak, ada kreativitas yang terjadi di pendidikan, yang terjadi di pekerjaan, ada banyak hal mulai terjadi kreativitas saudara. Karena apa saudara? Mau nggak mau kita terpaksa harus ke sana, dipaksa harus mengikuti hal itu saudara. Harus ada kreativitas. Nah saudara, justru melalui pandemi ini ada alih fungsi saudara. Ya. Tadi sekali lagi alat perang digantikan menjadi alat pertanian. Segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara, bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kita tidak perlu rasa cemas, khawatir saudara. Renungan dari firman Tuhan pada hari ini, kesimpulannya bahwa waktu level rohani kita naik atau dekat Tuhan, kita dapat melihat dengan jelas segala sesuatu itu dari atas. Artinya dari atas, dari kedekatan kita dengan Tuhan. Masalah itu yang tadinya besar saudara, ternyata waktu kita di atas, kita akan melihat masalah itu jadi kecil. Amin Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan.
Haleluya. Kalau saudara naik pesawat, semakin saudara tinggi terbang tinggi, maka rumah itu semakin kecil-kecil, bahkan akhirnya tidak dapat lihat lagi. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, naik ke puncak gunung Tuhan, menikmati firman-Nya, menikmati kuasa-Nya, menikmati hadirat-Nya, maka masalah-masalah yang ada di sekitar saudara, yang saudara alami itu semakin kecil, saudara, karena engkau dekat Tuhan, dan Tuhan dengan kuasa-Nya yang semakin besar di dalam saudara. Amin, haleluya. Dan kemudian yang sudah dikasih Tuhan, semakin engkau dekat dengan Tuhan, engkau semakin menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang berhikmat. Dan itu hanya didapat sekali lagi ketika engkau dekat dengan Tuhan. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, dunia tidak bisa beri itu. Namun orang yang dekat dengan Tuhan ada hikmat yang luar biasa. Yang ketiga, saudara, di atas puncak gunung Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita melihat satu pemandangan yang indah-indah, bebas dari polusi, udara segar, dan itu akan menyehatkan kita, saudara. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, ketika saudara di puncak gunung Tuhan itu, saudara tidak akan terpolusi, saudara tidak akan diombang-ambingkan dengan segala masalah-masalah pandemi, ekonomi, sakit, penyakit, ketakutan, kecemasan oleh karena virus corona. Karena engkau dekat dengan Tuhan, polusi yang ada pada saudara ada polusi sukacita, polusi atmosfer kekuatan, atmosfer kesegaran, atmosfer kekuatan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulan dari hidup kita untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Nikmatilah atmosfer surgawi, nikmatilah atmosfer kebenaran, kekuatan dan sukacita, bukan polusi dari masalah pandemi yang ada. Mari dekat dengan Tuhan, kita akan menikmati kekuatan yang baik. Mari saudara, kita naikkan pujian. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan, dan bawa roh saudara, hati saudara untuk dekat kepada Allah yang memberikan ketenangan bagi jiwa saudara. Amin. Hanya dekat Allahku. Amin Tuhan. Oh, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu, ada kekuatan baru ya Tuhan. Dekat padamu ada kekuatan baru, kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Amin. Nikmati perlindungan Tuhan saudara, keselamatanku. Amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati amin. Kami mau rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar roh-Mu terus tinggal di dalam kami Tuhan, dan kami tinggal di dalam Engkau Bapa. Sungguh indah bersamamu selamanya. Biarkan roh-Mu Tuhan, Dia ingin selalu bersekutu dengan. Amin. Kami rindu dekat bersekutu dengan Engkau Tuhan. Oh, supaya ada kekuatan baru, ada hikmat dan damai sejahtera itu Tuhan. Ketika roh-Mu tinggal di dalam kami, dan ketika kami dekat tinggal di dalam Engkau Tuhan. Amin. Samamu sungguh indah, sekali lagi
firman-Mu. Kami tidak mau mendengar firman ini saja, tapi kami mau mempraktekkan, kami mau melakukan, sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Namun kami mau menikmati janji Tuhan, waktu kami membawa diri kami dekat dengan Engkau. Kami harus berperang dengan kemalasan kami, berperang dengan keegoisan kami, namun kami mau membawa diri kami untuk dekat dengan Engkau, berdoa, memuji, menyembah Engkau, menikmati persekutuan dengan Engkau melalui firman-firman-Mu. Karena janji-Mu sungguh indah hari ini Tuhan, bahwa waktu dekat dengan Engkau rasa tenang hati kami. Kami akan menjadi orang yang penuh kekuatan dan sukacita baru. Kami akan menikmati hikmat, kebijaksanaan, jalan-jalan keluar yang luar biasa. Dan itu hanya kami dapatkan waktu kami dekat dengan Engkau Tuhan. Bahkan kami tidak akan terombang-ambingkan oleh polusi pandemi COVID ini, namun kami akan dipenuhi dengan atmosfer dan suasana surgawi ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus menyertai semua keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Semua jemaat-jemaat itu diliputi dengan hati yang cinta Tuhan, hati yang dekat dengan Tuhan, sehingga berkat-berkat yang sudah kami dengar hari ini akan menjadi kekayaan bagi rohani kami. Kami akan menang menghadapi segala situasi ini, bahkan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk banyak hal Tuhan izinkan untuk menjadi alih fungsi terjadi dalam kehidupan kami. Hal yang sulit, hal yang mustahil, namun di dalam nama Yesus segala sesuatu mungkin, segala sesuatu bisa. Berkat itu akan datang, kesembuhan itu akan datang, kekuatan, sukacita, kemudahan-kemudahan dan jalan-jalan keluar itu datang, menjadi milik kekayaan bagi setiap kami, orang-orang yang setia percaya kepada Engkau. Kami nikmati janji-janji firman-Mu di tengah-tengah situasi ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Puji Tuhan, saudara, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dari hambanya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Saudara persiapkan segala sesuatu yang ada. Kita angkat pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, buka Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita hari ini. Biarlah berkat Tuhan ini tidak hanya menjadi milik saya dan saudara, tapi biarlah setiap orang-orang di sekitar kita, dunia ini, suku-suku, bangsa juga menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan bersyafaat pada hari ini. Tuhan, Engkau Allah kami, Tuhan kami, Maha Pengasih tidak hanya untuk kami, namun kami percaya bahwa Tuhan Yesus Engkau juga Maha Pengasih bahkan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biarlah dengan situasi ini Tuhan kami bersyafaat, Tuhan Yesus mengasihi mereka yang belum mengenal Engkau, yang belum percaya kepada Engkau. Biar mereka menikmati hadirat Tuhan dengan segala macam cara-Mu ya Tuhan. Mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, mereka yang sedang terpuruk oleh karena pekerjaan-pekerjaan mereka, mereka yang sedang mengalami kekurangan, kami bersatu hati bersama-sama hari ini
ini. Kami bersyafaat hari ini Tuhan, nyatakanlah wajah-Mu, nyatakanlah hadirat-Mu, nyatakanlah pertolongan-pertolongan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau adalah gembala yang baik bagi setiap mereka Tuhan. Orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, biar hari-hari ini mereka menikmati jalan-jalan-Mu yang Engkau firmankan hari ini. Mereka menikmati hikmat pengertian daripada Engkau. Para pemimpin-pemimpin perusahaan, pemimpin negeri ini, pemimpin yang ada di daerah-daerah, kepala-kepala dinas, siapapun yang harus mengambil kebijakan-kebijakan di situasi pandemi ini. Hari ini firman-Mu mengatakan bahwa dari Sion itu akan datang pengertian, hikmat dan kebijaksanaan itu. Ketika mereka datang kepada Engkau Tuhan, Engkau-lah sumber hikmat bagi mereka, sumber pertolongan, sumber jalan keluar bagi mereka. Sehingga para hamba-hamba-Mu yang duduk untuk mengambil kebijakan akan menikmati pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau di sana ada anak-anak Tuhan, pakai mereka mengumandangkan suara kebenaran-kebenaran-Mu, mengumandangkan suara ketentraman, suara damai sejahtera melalui firman Tuhan. Sebagaimana Yosua dan Kaleb Engkau pakai menenteramkan bangsa Israel, Engkau sanggup memakai anak-anak Tuhan yang sedang duduk di pemerintah, yang duduk di rumah sakit, mereka yang duduk dimanapun mereka berada sebagai orang-orang penting. Engkau menyertai mereka untuk mereka mengumandangkan suara damai sejahtera-Mu itu Tuhan. Hari ini kami juga bersama-sama bersyafaat Tuhan Yesus untuk para medis yang setiap hari harus ada di garda terdepan, berhadapan dengan para pasien COVID. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan dan sukacita Tuhan. Jaga lindungi mereka supaya tidak terinfeksi dengan virus corona Tuhan. Kami berdoa kiranya memberkati setiap rumah sakit, APD, alat-alat yang diperlukan. Engkau memberkati dan mencukupkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mendoakan hari ini untuk para ahli-ahli yang sedang meneliti untuk mendapatkan obat ataupun vaksin. Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup menyediakan, Engkau sanggup memberi hikmat dan boleh menemukannya itu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus selalu ada hikmat, ada kepintaran itu. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami juga mendoakan secara khusus bagi kami yang tinggal di atas tanah Papua. Biarlah kami menjadi masyarakat yang taat, masyarakat yang sabar, mengucap syukur dalam segala perkara, masyarakat yang terus percaya dan beriman kepadamu dan taat kepada peraturan pemerintah untuk menjalankan protokoler kesehatan ini Tuhan, sehingga tidak menyebar lagi virus corona ini. Bahkan kami bersama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja Allah yang berdaulat itu. Kami mau patahkan setiap perkembangan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, Engkau memulihkan Papua, Engkau memulihkan Indonesia, Engkau memulihkan dunia ini Tuhan. Penuhi dengan hadirat Allah, kemuliaan Tuhan, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera akan ada di mana-mana. Karena Tuhan memperhitungkan doa-doa orang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami juga mendoakan jemaat Tuhan, biarlah seluruh jemaat Tuhan terus menikmati kekuatan iman, terus berpengharapan dan bersukacita di dalam Tuhan. Tidak akan mengalami kekurangan dan kesakitan karena Tuhan menyertai umat Tuhan. Mendoakan setiap keluarga-keluarga kami yang ada di mana-mana Tuhan, yang ada di Sumatera, keluarga kami yang ada di Pulau Jawa, di Pulau Timur, di Pulau Maluku, saudara-saudara kami yang ada di Pulau Papua, yang ada di Sulawesi, di Kalimantan, dimanapun saudara kami berada. Tuhan menjagai orang tua kami, kakak adik kami, keluarga kami di sana menikmati perlindungan, penyertaan dan berkat-berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami juga mendoakan jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan, Ibu Seli Akerina yang berulang tahun, kesehatan, kekuatan, panjang umur, damai sejahtera menjadi milik hamba-Mu. Engkau menjadi kekuatan, perlindungan dan sumber segala berkat. Bahkan jemaat-jemaat yang berulang tahun yang lainnya, Allah juga melawat dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, berkati pembangunan gereja kami, berkati setiap orang yang terus berinvestasi bagi kerajaan Allah ini. Biar minggu ini merupakan minggu kekuatan, minggu kemenangan, minggu sukacita, minggu penuh dengan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama-Mu Allah yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa dan menyerahkan minggu ini di dalam kekuatan Tuhan. Memberkati setiap jemaat di rumah-rumah yang sedang persembahan mereka, perpuluhan mereka, pembangunan untuk segala hal yang dipersembahkan bagi Tuhan. Allah
memberkati lagi berlipat kali ganda sesuai dengan kemuliaan dan waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Kita akan menikmati doa berkat dari Bapak Gembala. Haleluya. Baik saudara-saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan terima berkat Allah. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kenaikan itu pujian, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa bagi kehidupan kita. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah ke dalam rumah tanggamu dan segala aspek kehidupanmu dengan membawa rahmat Allah. Kasih karunia Allah Bapa Surgawi, kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa membedakan, menyalurkan kasih itu mengalir di atas kehidupan kita senantiasa. Dicurahkan yang mengalir waktu kita bangun, waktu kita tidur, waktu siang, waktu malam, waktu susah, waktu senang. Dicurahkannya waktu sakit maupun waktu sehat. Berkat itu mengalir memenuhi aspek hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan, pendidikan, ekonomi, serta keluarga hidup kita. Persekutuan yang manis di dalam kekuatan kehidupan luar kuasa Roh Kudus mengalir memenuhiku dan memenuhimu. Penuh di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus untuk tuntun hidup kita hari lepas hari. Dan penyertaan oleh kuasa darah Anak Domba Allah, menjaga, menyertai, melindungi, menjauhkan sakit, penyakit, kecelakaan, maut, bahaya. Mulai dari detik ini, mulai dari tempat di mana saudara berpijak saat ini, sampai besok, minggu ini, dan sampai Maranatha, Kristus Tuhan yang kita sembah menjemput umat pilihannya. Haleluya, haleluya, amin. Kasih-kasih Tuhan, atas nama Gembala Sidang, kami mengucapkan terima kasih atas semua jemaat, Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang turut hadir dalam ibadah hari ini. Berkat Tuhan mengalir atas kehidupan rumah tangga dan seluruh aspek kehidupan kita senantiasa. Kasih-kasih Tuhan, ada pengumuman, himbauan agar tetap terus berada di rumah, berada di luar jika itu hal-hal yang sangat penting. Mari kita saling memberi semangat satu dengan yang lain, tetap menjaga protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu jika saudara keluar tetap menggunakan masker, jaga jarak saudara,
Jaga kebersihan, terutama selalu mencuci tangan. Mari kita selaku makhluk ciptaan Tuhan bertanggung jawab untuk menjaga apa yang perlu kita lakukan, dan Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu saat ini. Shalom.